Assalamualaikum, selamat siang Pak Anies. Maksud saya Bang Anies. Perkenalkan, Abang, saya Kurniananda. Ya, Kurniananda, ex-presiden mahasiswa Universitas Jambi, serta mahasiswa pasca sarjana teknologi pendidikan. Saya ingin bertanya tentang satu hal yang jarang sekali dibahas dan muncul di setiap capres, yaitu tentang world security. Data-data masyarakat Indonesia ini tiap tahunnya dijual dan itu sangat menyebalkan dan membuat kita itu tidak ada lagi harganya di dalam dunia teknologi. Apa yang dapat Bapak lakukan nanti dalam menjaga data-data kita agar tetap aman, dan bagaimana membiasakan, mengenalkan, dan juga menerapkan ke peserta didik tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Teknologi yang saya sebut di sini bukan seperti kurikulum Merdeka, Bapak, yang hanya memerintahkan guru membuat sebatas PPT, tetapi teknologi yang lebih tinggi seperti AI dan juga world security. Terima kasih. Baik, boleh terima kita beri kasih. tepuk tangan. Terima kasih Kurniananda. Mungkin kita akan buka untuk satu penanya terakhir. Belakang nggak ya? Belakang depan. Iya. Yang biru-biru yang rame banget tuh kayaknya. Iya Pak. Kita ke sebelah sini. Silakan yang jaket biru, Devi. Langsung ke poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirajuddin YS. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Bang di Provinsi Jambi. Jadi gini Bang, Provinsi Jambi adalah memiliki salah satu sektor perekonomian yang mana yaitu industri pertambangan Bang. Salah satu industri ini pertambangan batu bara memainkan peran sentral perekonomian regional yang menghasilkan sumber daya energi penting bagi Indonesia. Dari segi ekonomi, industri ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk warga Provinsi Jambi Bang, dan sumbangsi yang signifikan pada tingkat pendapatan daerah. Namun di balik kayanya sumber daya Indonesia Jambi, banyak sekali permasalahan yang mana sangat kompleksitas Bang. Di antaranya dampak lingkungan dan sosial yang harus dikelola dengan bijaksana. Tapi sangat disayangkan, sudah belasan tahun industri ini datang dan hadir di Provinsi Jambi, banyak dinamika yang belum terselesaikan sampai hari ini Bang. Maka dari itu saya ingin bertanya Bang, jika Abang terpilih nanti menjadi presiden, bagaimana pengelolaan tambang ini dan perizinannya untuk tambang yang sedang dikelola sekarang dan yang tambang yang akan meminta izin lagi Pak? Baik, terima kasih. Oke, dengan siapa tadi namanya? Sirajuddin Bang. Sirajuddin. Mungkin untuk Yudi, Sirajuddin, ada pandangan mungkin dari Anda sendiri, dari pribadi? Saya malah seperti saya katakan tadi, tentu mendengar masalah bagus, tapi kalau boleh ada pandangan tidak? Menurut mahasiswa bagaimana yang harus dikerjakan? Enggak, kasih aja kepada Bung Sirajuddin lagi mikrofonnya tadi. Kan beliau, silakan. Supaya gini maksud saya, kami ingin mendengar Bung. Anda kan lihat di sini masalahnya. Menurut Anda apa ya langkah yang perlu dikerjakan ya? Oke, jadi gini Bang, dunia pertambangan ini sangat merugikan menurut saya Bang. Yang pertama, sudah puluhan nyawa mahasiswa yang hilang akibat tambang batubara ini Bang. Dikarenakan transportasi yang terjadi saat ini di Provinsi Jambi sangat amburadul Bang. Dan yang kedua, tambang yang transportasi. Dan yang kedua Bang, tambang batubara ini ada kemungkinan yang belum mendapatkan izin Bang. Ilegal. Iya Bang. Baik,
Hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Siap. Kita tutup dulu sesi untuk pertanyaan pertama. Kita akan berikan kepada Bang Anies dulu untuk menjawab 3 pertanyaan pertama dari teman-teman mahasiswa dan juga OKP. Silakan Bang Anies. Kita akan dengarkan tanggapan dulu dari Bang Anies Baswedan, kami persilakan. Ya, makasih. Bung Rizky, tadi yang terkait dengan kenapa hanya dokter yang disebut sebagai tenaga kesehatan. Mana Bung Rizky? Saya juga heran. Ini undang-undang yang baru ya? Ya, jadi sepanjang yang saya tahu ada tenaga medis dan ada tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan itu jauh lebih luas. Jadi banyak pertanyaan sesungguhnya yang muncul dari keputusan kemarin. Dan ini salah satu hal yang kami ingin koreksi. Apa itu? Penyusunan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa sehingga tidak melibatkan berbagai pandangan yang sahih untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Dan itu kemudian membuat kualitas undang-undang kita menjadi menurun. Efeknya apa? Perdebatannya terjadi sesudah undang-undang ditetapkan. Harusnya perdebatan terjadinya kapan? Sebelum. Contoh lain IKN. IKN sama, debatnya sesudah ditetapkan, sudah disesahkan, apa yang terjadi? Jadi politis. Kalau kritis dianggap anti pemerintah, kalau pro setuju dianggap pro pemerintah. Hanya karena sudah ditetapkan sebelum dibahas dengan lengkap. Ini salah satu agenda perubahan yang ingin kita kerjakan ke depan. Kualitas undang-undang kita lebih baik. Kemudian tadi gini tentang peningkatan secara umum bukan hanya di bidang kesehatan. Pendidikan yang sifatnya aplikasi itu harus dekat dengan sektor di mana itu dipraktekkan. Kalau di dalam kesehatan ada istilahnya tacit knowledge. Tacit knowledge itu ilmu yang dipelajari dengan praktek. Dan perlu interaksi antara mentor dengan yang belajar. Itu tacit knowledge itu tidak bisa hanya dipelajari di atas kertas. Misalnya Anda mau belajar dari perawat yang membantu dokter bedah, nggak mungkin Anda belajar hanya di atas buku. Bisa nggak di atas buku? Nggak bisa. Anda harus masuk ke ruang operasi, Anda harus mengikuti prosesnya sehingga Anda punya. Nah, yang begini itu harus dikerjakan bersama. Tapi itu bukan hanya di sektor kesehatan, di sektor engineering begitu, di sektor kuliner begitu. Banyak sektor yang sifatnya pendidikan aplikatif itu harus bekerja bersama. Nah, ini harus diberikan insentif supaya dunia usaha yang berada di bidang itu mau membuka diri agar peserta didik bisa praktek di tempat mereka. Negara yang harus memberikan supaya mereka mau membuka diri. Karena kalau tidak, teman-teman akan kesulitan mendapatkannya. Lalu terkait dengan tadi diceritakan ada tanggung jawab yang belum ditunaikan ya. Itu harusnya ditunaikan, tidak boleh tidak. Karena kalau apalagi Covidnya sudah lewat, kira-kira gini, bayar upah sebelum keringatnya kering. Nah ini udah kering berkali-kali, upahnya belum dibayar. Betul nggak? Harusnya dilaporkan itu. Menurut saya yang begini-begini harus beres, tidak boleh ini ditunda. Apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan Covid. Teman-teman, saya boleh sampaikan di sini. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian yang cukup besar. Covid, tidak ada kota lain yang menghadapi Covid sebanyak Jakarta. Tidak ada. Dan saya kebetulan bertugas di situ. Jadi saya menyaksikan dari dekat siapapun yang bekerja menangani urusan Covid, dia berurusan dengan risiko yang cukup besar. Kalau yang dari jauh itu cuma dengar laporan. Tapi kalau yang bekerja sehari-hari itu tahu persis risikonya sangat besar. Jadi ini harus dibereskan, tidak ada pengecualian. Kemudian soal lapangan pekerjaan, saya melihat begini. Di bidang kesehatan ini permintaan akan makin hari makin meningkat. Bersamaan dengan kesejahteraan meningkat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu
pasti akan meningkat juga. Sehingga kebutuhan tenaga kerja akan meningkat. Nah, yang diperlukan adalah data antara kebutuhan dan pendidikan serta lulusannya. Saya melihat ke depan disiapkan semacam pusat clearing house yang membutuhkan bisa melaporkan, yang lulus bisa mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan di dunia kesehatan, gitu ya. Bung Kurnia, soal teknologi pendidikan, ya, saya setuju sekali soal ini. Hari ini pendidikan kita itu unik. Anak kita abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Ya, coba Anda lihat. Cara ngatur ruang kelasnya, cara ngatur kelas abad 19. Gurunya abad 20, anaknya abad 21. Jadi gap. Nah, siapa yang harus paling banyak belajar di sini? Gurunya. Gurunya yang harus belajar, sehingga walaupun ruangannya settingnya abad 19, tapi dia harus bisa mengajar dengan pendidikan pendekatan abad 21 dan harus pakai teknologi. Jadi apa yang Anda sampaikan itu benar. Nah, yang kedua, jangan kita menerapkan teknologi saja. Saya usul nih. Apalagi untuk Indonesia. Kenapa? Jangan kita ikut-ikutan gaya mengambil keputusan beberapa pihak yang menganggap Indonesia itu sama semua. Sama semua. Sehingga teknologi apa yang digunakan sangat ditentukan dengan kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Karena itu saya sering sampaikan, tujuannya bukan menerapkan teknologi, tujuannya memanfaatkan teknologi untuk membangun potensi anak. Jadi tujuannya mengembangkan potensinya, pakai teknologi. Kalau kita berpikir menerapkan, ya kita terapkan saja. Yang penting teknologi sudah diterapkan. Itu beda sekali cara pandangnya. Nah, kemudian soal data security, ini PR besar. KPU saja kemarin bobol datanya. Ini PR di kita, bukan hanya di dalam bidang pendidikan, tapi di semua bidang harus ada keseriusan untuk menangani soal security data. Mudah-mudahan nanti Bung Kurnia bisa ikut terlibat langsung untuk ngurusin security data, ya. Makasih. Nah, yang disampaikan tadi, namanya bukan Yudi, Anda tadi? Sirajudin. Terima kasih Bung Sirajudin. Jadi jalan yang sama dipakai untuk angkutan batu bara dan dipakai untuk kendaraan masyarakat, sehingga jalannya rusak, sehingga sering kecelakaan, sehingga merugikan bagi masyarakat, sementara yang batu bara mendapat keuntungan, gitu ya kira-kira. Betul ya? Kenapa tidak dibuat jalan khusus ya? Hah? Janji itu aja. Jadi apakah pernah ada rencana membuat jalan khusus? Tapi tidak pernah selesai. Rencana itu yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Enggak. Kasih mikrofon coba. Jadi saya pengen dengar. Oke, izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Anies, ini bukan. Oh, Bang Anies. Sebelumnya Bang Anies, ini bukanlah forum yang panas atau sebagai macamnya, tapi sepertinya izinkan saya sedikit memanasi forum pada siang hari ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Provinsi Jambi! Baik, sedikit Bang Anies. Jadi sudah disampaikan oleh Saudara Raju tadi terkait problematika batu bara per hari ini. Kami dari BEM-BEM yang ada di Provinsi Jambi, khususnya dari UIN Jambi, sudah beberapa kali melakukan aksi meminta komitmen dari Bapak Gubernur Jambi untuk melakukan yang namanya jalan khusus. Dan juga per hari ini banyak daripada waktu itu cawe-cawe dari Bapak Gubernur, bahwasanya dia sudah menjanjikan dari tahun kemarin bahwasanya penyelesaian
jalan batu bara tersebut, tapi sampai hari ini tidak terselesaikan sama sekali. Itulah mangkraknya. Nah mungkin ya sedikitlah. Kalau boleh diberi ilustrasi, berapa panjang jalan yang dibutuhkan untuk itu? Oh itu jalannya kurang ini, tapi yang jelas titiknya itu dari jalan Kotoboyo sampai ke arah Tempino, 400 km lebih. Jadi ya paling tidak, ini kan kita kan sama-sama dari tadi ingin bertanya juga kan Bang Anies. Kami dari BEM Jambi sebenarnya kan ingin mengadu gagasan dan argumen dengan calon presiden. Cuman dari tadi belum ditunjuk oleh kakak-kakak MC. Tapi ya seandainya memang insya Allah Mas Anies terpilih kan, ya sekalian lah saya menambahkan. Bagaimana sih komitmen penyelesaian sengketa batubara ini? Terima kasih. Makasih. Makasih. Begini, sebenarnya kalau kita melihat di berbagai praktek banyak tempat, ketika logistik yang digunakan atau logistik yang diangkut itu end to end. End to end itu artinya berangkat dari satu titik sampai ke titik lain dan tidak perlu berhenti di tengah. Sebenarnya yang paling efisien itu selalu rel kereta. Rel kereta. Kenapa? Karena dia tidak perlu berhenti di mana-mana. Lain kenapa pakai kendaraan mobil? Supaya namanya aja mobil, supaya mobile. Mobile artinya bisa bergerak kanan kiri. Tapi kalau barangnya dari ujung ke ujung selalu menggunakan pendekatan kereta, itu jauh lebih efisien. Investasi di awalnya mungkin mahal, tapi jangka panjangnya menjadi murah. Menurut saya itu salah satu opsi yang harus dieksplorasi ke depan. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat sejak era kolonial dulu, ketika teman-teman lihat jalur kereta api itu selalu jalur logistik untuk batu bara di Sawah Lunto, untuk di Pelaju, BBM dan lain-lain. Nanti, tapi saya melihat begini, kalau itu pakai jalan, maintenance-nya mahal sekali. Karena truk-truk yang lewat itu volume bebannya besar sekali. Besar sekali. Perawatannya akan mahal. Kami termasuk yang melihat kereta api ini harus dibangun lebih banyak lagi supaya jalur-jalur yang sifatnya itu end to end kebutuhannya itu bisa menggunakan kereta api, dan insya Allah itu jauh lebih efisien. Kita coba explore opsi itu ke depan ya. Teman-teman, saya termasuk yang ingin kalau membuat janji sudah bikin studi dulu. Saya tidak ingin membuat janji untuk tepuk tangan. Saya ingin membuat janji untuk bisa dilaksanakan. Itu berbeda sekali. Supaya bisa terlaksana. Jadi, tapi saya mendengar soal itu. Lalu yang kedua, soal tambang ilegal. Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular. Dan yang paling rugi siapa kalau ada ilegal itu? Masyarakat dan negara yang paling rugi. Kan pendapatannya tidak masuk juga ke negara, bukan? Karena ilegal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dibersihkan. Dan kita hari ini menyaksikan negara kita banyak sekali korupsi di aspek penerimaan. Sementara perhatian di aspek penerimaan itu rendah. Korupsi yang dibicarakan biasanya korupsi aspek pengeluaran. Padahal penerimaan luar biasa. Ngambilnya X ton, bayarnya Y ton. Nah terus yang sisanya kemana? Karena itu kami melihat standarisasi, kemudian monitoring di dalam aspek pendapatan menjadi penting. Itu baru yang legal yang bisa diukur. Yang ilegal diukur pun tidak, uangnya hilang. Jadi kalau yang ini saya mau komit. Saya komit untuk bicara tentang pemberantasan ilegal. Oke? Karena memang itu sudah kita rencanakan dan itu harus kita kerjakan, ya. Oke, 3 ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Anies Baswedan. Dan mungkin teman-teman karena keterbatasan waktu kita akan langsung saja ke closing statement dari Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan Bapak. Gini, Anda udah bicara, jangan.
Gini dah, kasih 2 lagi, nanti saya pangkas closing saya, singkat aja. Oke baik, kita akan kasih untuk 2 penanya. 2 lagi atau langsung dipilih aja biar adil? Silakan. Yang pertama. 1 lagi mungkin Bang Anies boleh pilih. Kira-kira? Sebentar. Teman-teman kondusif, kalau tidak kondusif kita tidak akan lanjutkan diskusi hari ini. Kalau nggak kondusif nggak kita lanjutin. Mohon untuk kondusif. Sebentar. Kita sama-sama tertib. Sebentar. Setuju, sepakat, kita sama-sama tertib teman-teman. Oke, tadi kan sebelah sini sudah, ya. Sebelah sini sudah. Kita lanjut mungkin yang sebelah sini sini. sudah, ya kan? Sini yang belum. Ya, kami persilakan. Yang baju putih boleh. Oke. Silakan ke poin pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Doni Anggara dari Sarulangun, Pak. Doni, Pak. Doni. Dari komunitas remaja peduli sesama, Pak. Jujur, Pak, saya grogi sekali bukan karena ramai, tapi karena aura presiden Bapak itu kuat sekali, Pak. Kemudian saya tidak banyak bertanya, saya mungkin nanti singkat saja, Pak. Ini terkait isu lokal, isu daerah, yang mana ini juga masuk dalam visi misi Bapak terkait pemerataan infrastruktur, Pak, ya, di setiap daerah. Jadi, Pak, sebenarnya Jambi ini tidak kalah dari daerah-daerah lain di Sumatera, Pak, soal pariwisata. Pariwisatanya sudah kelas dunia, Pak. Kita di Jambi punya Candi Moro Jambi, Pak, yang termasuk dalam kawasan percandian terbesar di Asia Tenggara, Pak. Kemudian juga kita punya Gunung Kerinci, salah satu gunung tertinggi. Kemudian juga kita punya Geopark Merangin, Pak. Geopark Merangin yang masuk dalam UNESCO, Pak. UNESCO Global Geopark. Tapi yang jadi masalah adalah, Pak, karena itu kan sudah kelas dunia semua, Pak, pariwisata kita Jambi. Tapi kita masih kalah dalam hal soal wisatawan, Pak. Wisatawan asing. Saya pikir masalahnya adalah soal akses, Pak. Kebanyakan wisatawan-wisatawan asing itu langsung kalau mau ke Sumatera itu lewat Padang dulu karena bandara internasional di sana. Mau ke Kerinci lewat Padang dulu, lewat Sumsel dulu. Nah di Jambi akses itu kurang, Pak. Terutama akses transportasi, Pak. Mungkin ke depan akses transportasi itu dibangun di Jambi, terutama bandara internasional, Pak, kalau bisa di Jambi. Langsung ke pertanyaan, supaya nanti silakan. Bisa membantu perekonomian terutama dalam hal pariwisata di Jambi, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, izin, teman-teman izin. Ini dari tadi yang bertanya cowok-cowok semua. Kita berikan 1 penanya terakhir untuk perempuan. 1 untuk perempuan, kita akan berikan. 1 untuk perempuan, silakan. Baik. Mungkin boleh Bang Anies yang pilih atau kita yang pilih, Bang? Langsung saja kita yang pilih. Silakan, Bani. Silakan. Satu pertanyaan, 1 pertanyaan, 1 poin. Langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat, Pak, di 2018 di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda
tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Gini, teman-teman, ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh ya. Kenapa teman-teman? Kalau memungkinkan sih pengen dialognya itu panjang terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni, tentang pariwisata yang potensinya besar tetapi belum tumbuh. Nah begini, potensi pariwisata yang besar itu harus ditopang dengan fasilitas pendukung yang utama adalah konektivitas, transportasi utama. Yang kedua, kenyamanan ketika berada di lokasi. Fasilitas di lokasinya itu harus membuat yang berlibur tidak repot, tapi betul-betul bisa berlibur sesuai dengan keinginan mereka. Dan disitulah kenapa perlu menyiapkan infrastruktur penunjang yang standarnya tinggi. Yang ketiga, perlu ada pekerja pariwisata yang melayani dengan standar pengunjung, bukan standar tuan rumah. Ini beda ya, pengunjungnya datang dengan standar pelayanan yang mereka pernah alami di tempat-tempat lain, lalu datang ke tempat pariwisata yang baru, ternyata standar pelayanannya tuan rumah beda dengan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya kecewa. Karena itu standar pelayanan harus tingkatkan, dan itu artinya kualitas pelayanan dan orang-orang yang bekerja harus ditingkatkan standarnya. Jadi dalam jangka pendek infrastruktur, dalam jangka menengah vokasi dan pelatihan supaya pelayanan akan bisa setara. Sesudah itu pemerintah harus bekerja bersama swasta, membantu swasta mempromosikan. Karena kalau pemerintah yang mempromosikan biasanya cuma jadi pameran-pameran aja tuh di kanan kiri. Kita perlu justru swasta yang promosikan, tapi pemerintah yang membantu memfasilitasi. Gitu ya, Nani ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Dina tadi. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini
Saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Lalu, ya, kenapa? Siap. Udah ngerasain bener ya? Siap. Nah teman-teman, saya mendengar tadi menyebut soal konflik agraria. Betul ya? Ya. Bukan. Ini adalah, bukan, saya nggak mau mendengar pertanyaannya lagi karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada. Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan. Dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini, prinsipnya satu. Kita harus menegakkan keadilan dalam soal ini. Keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana, ditanya, Pak Anies apa berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya, repot kita, nanti jadinya benci kita pada siapa, betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan, yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi dan kita berantas, betul ya? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama, oke? Gitu kira-kira teman-teman. Jadi saya nanti akan mencatat, tadi beberapa yang itu tolong dituliskan aja dulu, ya. Ya. Termasuk tadi orang dalam itu, ya, karena itu merusak tatanan Republik ini. Bukan hanya dalam urusan swasta, teman-teman. Promosi pegawai negeri, siapa menjadi kepala, siapa menjadi, betul tidak? Itu banyak sekali yang tidak pakai meritokrasi. Nanti lama-lama kuliah nilai juga pakai orang dalam, repot kita. Ya, PR kita banyak. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan pada semuanya teman-teman. Teman-teman, masalah di Republik ini banyak. Masalah di Republik ini banyak. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Mungkin saya dan Gus Imin tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Tapi yang pasti kami akan memulai dengan mengubah semua masalah menjadi jalan keluar. Kita ubah. Tidak akan didiamkan. Mungkin sebagian perlu waktu, tapi kami tidak akan diam dan tidak akan melanjutkan. Yang pasti kita akan lakukan itu. Lalu teman-teman sekalian, saya tidak minta Anda untuk mendukung saya. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tidak minta. Terserah, teman-teman silahkan pilih. Saya tidak minta, tapi yang saya akan minta cuma satu. Dua sebetulnya. Satu, saya minta Anda jangan menyia-nyiakan hak pilih Anda. Itu nomor satu. Jangan disia-siakan. Karena Anda tidak memilih, kalaupun 60% di ruangan ini tidak memilih, yang memilih hanya 40%, tetap diambil keputusan berdasarkan yang 40%. Yang 60% itu hanya mubadir begitu saja. Jadi jangan sia-siakan. Yang satu. Yang kedua, saya meminta Anda menjadi orang yang rasional. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan. Bandingkan, kalau memang menurut Anda mata itu penting, ya bandingkan aja matanya satu sama lain. Kalau menurut Anda soal fisik itu penting, bandingkan aja fisiknya. Kalau menurut Anda yang penting itu latar belakangnya, bandingkan latar belakangnya. Bebas, tidak ada larangan Anda membandingkan faktor apapun juga. Kalau menurut Anda faktor apalagi ya, bentuk rambutnya, boleh. Tidak ada larangan, yang penting dibandingkan. Betul tidak? Boleh. Boleh.
Boleh aja. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan membandingkan apanya, tapi bandingkan, okay? Bandingkan. Nah, kalau saya usul, bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, karena Anda sedang memilih orang untuk memegang kewenangan. Apa tugas terpenting dari pemegang kewenangan? Mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, Anda harus yakin bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang untuk kepentingan semua, bukan kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan yang kecil. Bismillah, insya Allah Jambi mahasiswanya pemilih rasional semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kesempatan ngobrolnya, dialognya. Salam hangat buat semua dan terima kasih sudah memilih hadir. Anda bisa menceritakan pada diri sendiri bahwa